Film terlihat seorang gadis yang sedang dirundung. Dia bernama Ichika. Di sisi lain terlihat pria yang bernama Kazuma hanya menyaksikannya dari depan pintu. Namun dirinya tak berani untuk membantu gadis tersebut. Yang dimana gadis itu adalah saudara kembarnya. Di saat akan kembali, dia melihat seorang gadis yang sudah berada di sana. Singkat cerita, saat berada di dalam kelas, mereka kedatangan murid baru yang bernama Kiritani. Di mana gadis itu yang berada di belakang Nazuma di awal film tadi. Selang beberapa waktu terlihat Ichika yang berada di atap gedung sekolah, di mana dirinya berniat untuk melakukan hal yang tak begitu berarti. Di saat akan melakukan aksinya, Ichika dihentikan oleh kedatangan Kiritani di sana. Kemudian Kiritani mengambil ponsel milik Ichika dan melihat pesan di dalamnya, di mana Ichika mendapat suatu perundungan dari salah satu siswi di sana. Pada Rebecca, Anata santai. Di keesokan harinya terlihat Kazuma yang makan siang di atap sekolah. Kemudian dia didatangi oleh Kiritani. Di sini Kiritani sudah mengetahui jika Kazuma merupakan saudara dari Ichika. Kemudian dia juga memberitahu jika kemarin dia bertemu dengan Ichika yang mencoba untuk melompat. Selang beberapa waktu datang siswi berundung yang bernama Miu. Di sini dia memberikan sepucuk surat untuk diberikan kepada Ichika, di mana isi surat tersebut menyuruh Ichika agar datang ke hutan sekolah di keesokan harinya. Saat berada di rumah, Kazuma memberikan surat tersebut. Kemudian Kazuma berkata, jika besok Ichika tak perlu lagi datang ke sekolah, karena dirinya akan mengadukan kepada sang ayah. Namun Ichika menolak hal tersebut, karena sekarang Ichika mempunyai teman yang bisa dipercaya. Di sisi lain terlihat Miu yang baru pulang ke rumah, yang ternyata Miu memiliki keluarga yang pas-pasan, dan juga dia harus merawat ibunya yang sedang sakit. Akan tetapi, di luar terlihat Kiritani yang sedang mengawasi Miu. Di keesokan harinya terlihat Ichika yang berangkat ke sekolah. Kemudian dia dihampiri oleh Kiritani. Di saat waktu sudah menunjukkan jam 8, terlihat Kazuma yang ingin melihat kejadian di dalam gedung sekolah. Akan tetapi dia dikejutkan dengan Miu yang keluar dan disusul oleh Kiritani. Semenjak hari itu, Kazuma melihat Ichika yang sudah tak pernah dirundung oleh Miu. Dan sekarang Ichika juga bisa tersenyum lebar. Kemudian Kazuma yang penasaran mencoba untuk bertanya kepada Kiritani, karena berkat dirinya Ichika tak dirundung lagi. Namun Kiritani merahasiakan hal tersebut. Di keesokan harinya, Miu mendatangi gudang sekolah untuk meminta uang kepada Kiritani. Namun kali ini Kiritani tak menepati janjinya. Oleh karena itu terlihat Kiritani yang dirundung oleh Miu. Di sisi lain terlihat Kazuma yang sedang mengawasi mereka berdua. Kemudian Miu mengingatkan Kiritani, karena dulu dia yang menggantikan posisi Ichika untuk mendatangi Miu dan memberinya uang agar menghapus foto Ichika. Kemudian dia juga menawarkan dirinya untuk difoto sebagai pengganti Ichika. Di saat Miu mengancam akan menyebar fotonya, terlihat Kiritani yang hanya tersenyum. Kemudian, Mia pun berteriak dengan histeris. Melihat hal itu, Miu pun segera pergi dari sana. Setelah itu, Kazuma menghampiri Kiritani untuk melihat kondisinya. Dan juga Kazuma melihat kalung Kiritani yang sempat terjatuh. Singkat cerita, terlihat Miu yang pulang ke rumah. Di sini, dia dikejutkan dengan barang-barang yang sudah dikemasi. Dan ibunya juga mengatakan, jika mulai besok mereka akan pindah ke tempat pamannya. Setelah beberapa waktu, Miu melihat ponsel ibunya yang mendapat pesan dari Kiritani. Di saat dia membuka ponsel tersebut, ternyata Kiritani mengirim video Miu yang terlihat merundung Kiritani. Dan video tersebut digunakan Kiritani untuk mengancam ibunya dan juga memerasnya. Karena semuanya sudah direncanakan oleh Kiritani. Di keesokan hari saat di sekolah, bapak guru mengumumkan jika hari ini Miu tak dapat mengikuti kelas karena hari ini Miu sudah pindah ke sekolah lain. Sementara itu, teman Miu yang bernama Aki, dia mendapat peringatan terakhir dari Miu sebelum keluar dari grup, di mana Miu mengatakan untuk berhati-hati terhadap Kiritani. Di sini, Aki mengingat kembali, di mana saat dirinya tak sengaja melihat Miu yang keluar dari gudang sekolah. Dan juga dia melihat Kiritani dan Kazuma yang berada di dalamnya. Di saat jam istirahat, Kazuma berkata kepada Kiritani jika dirinya bersyukur Miu pindah dari sekolah ini. Dengan begitu, Ichika dan juga Kiritani menjadi lebih aman. Mendengar hal itu, Kiritani pun langsung mencium Kazuma. Di
Di sisi lain terlihat ayah Kazuma di dalam kantornya, di mana dia menjabat sebagai ketua redaksi. Di sini terlihat anak buahnya yang menyuruh untuk membahas suatu kasus, di mana kasus tersebut memuat tentang sekte sesat, yang di mana ketua dari sekte tersebut akan segera dijatuhi hukuman. Namun terlihat ayah Kazuma yang menolak untuk membuat berita tersebut. Singkat cerita, di dalam rumah terlihat Ichika yang akan menghapus chatnya dengan Miu, di mana di situ juga terlihat foto yang dibuat mengancam dirinya. Dan foto tersebut memperlihatkan dirinya yang sedang bergandengan tangan dengan salah satu guru di sekolahnya. Di keesokan harinya, terlihat Ichika yang bercerita dengan Kiritani, di mana dirinya yang selalu mengagumi sosok gurunya sendiri, yang bernama Shimoyama. Namun, di saat dia berjalan bersama Shimoyama, disitulah Miu memotretnya, dan menjadikan foto tersebut sebagai media ancaman. Setelah beberapa waktu, Kiritani didalangi oleh Aki untuk berbicara berdua. Setelah mereka sudah berdua, Aki bertanya tentang keadaan Miu yang tiba-tiba pindah sekolah. Namun, Kiritani tetap tak mengakui hal tersebut. Aki yang merasa tak puas dengan jawabannya, dia pun segera pergi meninggalkan Kiritani. Di sisi lain, terlihat Kazuma dan temannya. Di sini, temannya memberitahu jika di web dewasa terdapat foto Ichika di dalamnya, dan menganggap jika yang mengupload adalah kekasihnya sendiri. Melihat hal itu, Kazuma semakin panik, karena hal itu bisa membuat Ichika semakin tertekan jika mengetahuinya. Kemudian, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Kiritani. Di sini, Kiritani memaksa Kazuma untuk memberitahu apa yang dia sembunyikan. Dengan terpaksa, Kazuma pun memberitahunya. Setelah melihat foto Ichika, Kiritani menyuruh Kazuma untuk tetap tenang. Di saat berjalan di tangga, Kiritani tak sengaja berpapasan dengan guru Shimoyama. Di sini, Kiritani mengajak untuk berbicara berdua. Setelah mereka berada di ruangan, Kiritani terlihat untuk menggodanya. Dan saat Shimoyama lengah, Kiritani pun memeluknya dari belakang, dan terlihat mengambil sesuatu di dalam sakunya. Di sisi lain, terlihat Aki yang menaruh berkas di meja guru Shimoyama. Di sini, dia juga melihat biodata milik Kiritani. Mengetahui hal itu, dia pun segera memfoto berkas tersebut. Singkat cerita, terlihat guru Shimoyama yang baru saja pulang ke rumah. Kemudian dia dikejutkan dengan kedatangan Kiritani yang sudah berada di sana. Dan kedatangan Kiritani untuk mengembalikan ballpoint milik guru Shimoyama. Di sini mereka juga sempat untuk makan bersama. Singkat cerita, terlihat Shimoyama yang mengantar Kiritani untuk pulang. Kemudian dia juga memeluk Kiritani dari belakang karena suatu ucapannya. Dan itu semua memang sudah direncanakan oleh Kiritani. Di saat malam harinya, guru Shimoyama mengupdate informasi di webnya jika dirinya telah mendapatkan mangsa baru dan menyuruh para fansnya untuk menunggu videonya. Setiap harinya dihabiskan untuk chattingan dengan Kiritani dan melakukan pendekatan. Saat di sekolah, terlihat Kazuma yang akan mengantar beberapa buku ke ruangan guru Shimoyama. Saat berada di depan ruangan, dia tak sengaja melihat Kiritani bersama guru Shimoyama. Dan juga dia mendengar pembicaraan mereka, di mana guru Shimoyama berkata untuk sampai bertemu lagi jam 6 sore. Saat berada di rumah, Kazuma mendapat link dari website guru Shimoyama. Kemudian dia melihat jika guru Shimoyama akan bermain dengan cewek SMA jam 6 sore. Dan juga akan merekamnya diam-diam secara live streaming. Melihat foto tersebut, Kazuma mengingat jika kemungkinan cewek yang dimaksud adalah Kiritani. Di sisi lain terlihat Kiritani yang sudah berada di dalam kamar hotel. Sedangkan Kazuma, dia telah berhasil menemukan hotel yang akan dijadikan tempat anu oleh guru Shimoyama. Singkat cerita, guru Shimoyama masuk ke dalam kamar hotel. Di sini dia melihat seseorang yang sedang mandi. Dan kalung Kiritani juga berada di sana. Dengan sigap, guru Shimoyama pun langsung memasang kamera tersembunyi untuk melakukan live streaming di sana. Setelah sabar menunggu, orang yang ditantikan oleh guru Shimoyama akhirnya keluar dari kamar mandi. Namun, dia terkejut karena yang keluar bukanlah Kiritani, melainkan anak perempuannya sendiri. Sang anak juga merasa kaget karena ternyata ayahnya yang berada di depan dirinya. Di sisi lain, Kiritani hanya tersenyum sambil melihat live streaming tersebut. Karena semua ini sudah direncanakan oleh Kiritani. Di mana Kiritani sempat mendekati anak guru Shimoyama. Dan juga dia meminjamkan kalungnya untuk dipakainya.
Di sini, Kiritani juga meminjamkan akun pencari jodoh untuk anak Guru Shimoyama. Dan sesaat itulah Guru Shimoyama chattingan dengan anaknya sendiri tanpa dia sadari. Setelah beberapa waktu, Kazuma datang sambil berteriak agar cewek di sana menjauh dari Guru Shimoyama karena di kamar ini sudah direkam. Kemudian Kazuma juga membongkar semuanya jika Guru Shimoyama merupakan orang yang busuk dan senang mempermainkan perasaan cewek SMA. Kemudian, dia juga menyebarkan fotonya di dalam internet. Melihat live streaming tersebut, Kiritani semakin tertawa. Karena berkat Kazuma, keluarga Guru Shimoyama semakin hancur. Di keesokan harinya, terlihat Kazuma dan Kiritani yang makan bersama di atap sekolah. Di sini, Kazuma sedikit lega, karena dengan kejadian kemarin Guru Shimoyama dijatuhi hukuman. Di saat Kazuma menanyakan tentang obrolannya dengan Guru Shimoyama, Kiritani berhasil membujuk Kazuma jika pertemuan yang dimaksud untuk minggu depan. Dengan polos, Kazuma pun mempercayai hal tersebut. Selama beberapa waktu, terlihat Ichika yang datang untuk menemui mereka. Di sini, Kazuma terlihat sedikit gugup, dan Ichika menganggap jika Kazuma sudah mulai mencintai Kiritani. Di sisi lain, terlihat Aki yang mengawasi mereka bertiga. Dan dirinya juga sudah mulai menggali informasi dari berkas Kiritani yang dirinya foto. Di mana Aki mendapat informasi jika nama Kiritani tak ada di daftar sekolah sebelumnya. Di keesokan hari saat di tutup sekolah, terlihat Kazuma yang sudah mulai timbul perasaan terhadap Kiritani. Di sisi lain, Aki mencoba mencari sesuatu di dalam tas milik Kiritani. Namun dia sempat ketahuan oleh Ichika. Melihat dirinya yang sudah ketahuan oleh Ichika, dia pun mencoba untuk memberitahu Ichika jika sejak datangnya Kiritani ke sekolah menimbulkan keanehan yang terjadi. Di mana Miyu dan Guru Shimoyama tiba-tiba menghilang. Dan biodata milik Kiritani juga palsu. Di mana alamat rumahnya merupakan lahan kosong yang tak ada bangunannya. Mendengar hal itu, Ichika tetap membela Kiritani. Karena berkat dirinya Ichika tak lagi dirundung. Dan juga Ichika menyebut jika yang aneh adalah Aki. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Aki. Sepulang sekolah, terlihat Kazuma yang sudah janjian dengan Kiritani untuk pergi berdua. Di sisi lain, terlihat Aki yang dijemput oleh kakaknya yang merupakan seorang polisi. Kemudian, saat di tengah jalan, kakak Aki mendapat sebuah telepon. Di sini, Aki tak sengaja melihat berita yang menginformasikan jika sidang hukuman ketua pemimpin sekte akan segera dilakukan. Di mana kasus tersebut yang menyangkut kematian misterius terhadap pengikutnya. Di sini, Aki melihat logo yang berada di gedung tersebut. Di mana logo tersebut persis dengan logo kalung Kiritani yang dia ambil waktu di kelas. Setelah melakukan browsing, Aki menemukan suatu nama di balik kalung tersebut, yaitu Narumiya Rei. Di mana nama tersebut merupakan nama putri dari pemimpin sekte. Di sisi lain terlihat Kazuma dan Kiritani yang menikmati keindahan di pantai. Di sini Kiritani bercerita jika dirinya merindukan sosok sang ayah yang berada di sudut tempat yang jauh. Dan mungkin dirinya tak bisa bertemu kembali dengannya. Kemudian Kiritani juga menyuruh Kazuma untuk berjanji. Jika apapun yang terjadi, bisakah Kazuma untuk tetap mempercayainya? Dengan polos, Kazuma bersedia untuk memegang janji tersebut. Setelah melakukan browsing yang cukup lama, Aki sudah sedikit mengerti tentang semua ini. Kemudian di saat sang kakak masuk ke mobil, dia sempat melihat kalung Kiritani yang dibawa oleh Aki. Singkat cerita, terlihat Kiritani yang berada di rumah Kazuma untuk makan malam. Hingga akhirnya mereka pun makan bersama sambil bercerita. Dan juga Kiritani mengetahui pekerjaan ayah Kazuma, di mana dia merupakan pemimpin redaksi di suatu berita. Tak lama kemudian, Kiritani sempat melihat pesan Aki di handphone milik Ichika, di mana Aki menyuruh untuk bertemu di atap sekolah saat istirahat siang, karena Aki sudah mengetahui semuanya. Setelah itu, Kazuma mengajak Kiritani untuk masuk ke kamarnya. Di sini, Kiritani melihat foto Kazuma yang saat itu masih kecil dan sedang liburan. Di mana waktu itu ayah Kazuma berhasil membuat berita yang viral. Oleh karena itu, mereka bisa bersenang-senang. Di sini, Kazuma juga bercerita jika sang ibu meninggal karena sakit saat dirinya masih kecil.
Setelah Kiritani pulang, Kazuma berkirim pesan dengannya. Jika Kazuma ada sesuatu hal yang ingin dia katakan. Kemudian Kiritani membalas dan menyuruh Kazuma untuk datang ke atap gedung sekolah saat istirahat siang. Di keesokan harinya terlihat Aki yang sudah menunggu Ichika di atap gedung. Akan tetapi yang datang bukanlah Ichika, melainkan Kiritani. Di sini tanpa ragu Aki membongkar semuanya. Jika Kiritani merupakan nama palsu dan Narumiya Rei adalah nama aslinya, di mana dia merupakan anak dari pemimpin sekte. Mendengar hal itu, Kiritani tetap tenang dan tak takut sedikit pun. Kemudian dia juga menyuruh Aki untuk membocorkan rahasianya. Di sini Aki juga berkata, jika dirinya akan membocorkan tentang tujuan Kiritani datang ke sekolah ini. Mendengar hal itu, Kiritani sedikit ketakutan. Di sisi lain terlihat Kazuma yang menaiki tangga menuju atap sekolah, karena dirinya akan menemui Kiritani di atap sekolah. Sesamanya di sana, dia dikejutkan dengan keberadaan Ichika yang terlihat ketakutan. Kemudian dia mendengar suara teriakan para siswa. Di saat dirinya turun ke bawah, Kazuma mendapati Aki yang sudah tergeletak dan diiringi teriakan histeris dari para siswa. Di sisi lain terlihat Ichika yang sangat ketakutan di dalam toilet. Di keesokan harinya terlihat kakak Aki yang datang ke sekolah. Di sisi lain, Kazuma masih murung karena di hari kejadian dia melihat Ichika yang berada di atap sekolah. Tak lama kemudian, Kiritani datang menemui Kazuma. Dirinya merasa ada yang aneh, karena hari ini Kazuma dan Ichika terlihat sangat murung. Di ruangan guru terlihat kakak Aki yang menyuruh para guru untuk melakukan interogasi, karena dia percaya jika ini semua merupakan sebuah kasus, bukan tindakan Aki sendiri. Di saat sudah berada di rumah, Kazuma mencoba bertanya kepada Ichika tentang dirinya yang saat itu berada di atap gedung saat kejadian terjadi. Namun Ichika menyangkal jika dirinya tak berada di sana waktu itu dan tetap bersikeras jika dia tak berada di sana. Kemudian Ichika pun langsung pergi meninggalkan Kazuma. Di keesokan harinya, para polisi mengadakan interogasi terhadap semua murid di sana. Di saat Ichika diinterogasi, dia menjawab jika dirinya tak tahu apa yang terjadi. Namun, dia terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Di saat giliran Kazuma, dia juga menjawab tak mengerti saat kejadian terjadi. Singkat cerita, terlihat Kiritani dan Ichika yang membicarakan sesuatu, di mana Ichika sempat mendengar perdebatan antara Aki dan Kiritani. Dia mendengar jika Kiritani merupakan anak dari pendiri sekte yang bernama Narumiya Rei. Namun Ichika tak mengatakan hal itu kepada polisi, karena dirinya masih percaya terhadap Kiritani yang sudah menolongnya. Tak lama kemudian, sang guru memanggil Kiritani, karena sebentar lagi giliran Kiritani yang akan diinterogasi. Saat giliran Kiritani, dia mengatakan jika dirinya tak berada di sana saat kejadian terjadi. Namun, dia juga mengatakan sesuatu kepada polisi tersebut. Singkat cerita, terlihat Ichika yang akan pulang ke rumah. Namun, dia sempat dicegah oleh kakak Aki di sana. Di sini, kakak Aki ingin menanyakan sesuatu, karena ada salah satu saksi yang mengatakan jika Ichika sempat bertengkar dengan Aki. Dan di waktu kejadian, mereka berdua sempat janjian untuk bertemu di atap sekolah. Mendengar hal itu, Ichika semakin panik dan ingin segera pergi. Namun, kakak Aki sempat menahannya, yang membuat buku catatannya terjatuh. Di saat Ichika mengambilnya, dia semakin panik dan langsung lari pulang ke rumah. Karena ternyata saksi yang dimaksud oleh kakak Aki adalah Kiritani. Di keesokan hari saat di sekolah, Kiritani menanyakan kabar Ichika yang tak masuk sekolah hari ini. Kemudian mereka berdua pergi menuju gudang sekolah untuk membicarakan sesuatu. Sesamanya di sana, Kazuma berkata jika di hari kejadian dia melihat Ichika yang berada di sana. Namun dia tak mengatakannya kepada polisi karena takut Ichika dicurigai. Karena dirinya tahu jika Ichika tak mungkin melakukan hal tersebut. Di sini Kiritani mencoba membujuk Kazuma agar dirinya mengatakan apa adanya kepada polisi. Karena jika Kazuma percaya kepada Ichika, maka dia harus jujur terhadap para polisi.
dan tak perlu takut tentang pernyataannya tersebut. Selang beberapa waktu, Kazuma pun memberi kesaksian terhadap para polisi. Jika di waktu kejadian, Kazuma melihat Ichika yang berada di atap gedung sekolah. Di sisi lain, terlihat Ichika yang memasuki kamar ayahnya. Kemudian dia tak sengaja menjatuhkan berkas milik ayahnya, di mana berkas tersebut memuat tentang kasus ayah Kiritani yang menjadi ketua sekte. Dan di berita itu terdapat pengakuan seorang mantan anggota sekte, yang di mana ayah Kiritani harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dan juga terdapat 20 nama para korban di sana. Dan berita tersebut ditulis oleh ayah Ichika sendiri dan menjadi viral. Di sini Ichika juga menemukan alamat mantan anggota sekte yang memberi kesaksian terhadap ayahnya. Singkat cerita, terlihat ayah Kazuma yang pulang ke rumah. Di sini juga ada Kazuma dan polisi yang menemaninya. Kemudian Kazuma menjelaskan kepada sang ayah jika di hari kejadian dia melihat Ichika yang berada di sana tepat setelah Aki melompat. Kazuma memberi kesaksian tersebut karena percaya terhadap Ichika. Namun saat dirinya pulang, Ichika sudah tak berada di rumah. Selang beberapa waktu, Kiritani juga datang ke rumah Kazuma. Di sisi lain terlihat Ichika yang selesai mengobrol dengan seorang pria, di mana pria tersebut merupakan mantan anggota sekte yang dipimpin oleh ayah Kiritani. Saat di rumah, Kazuma tiba-tiba mendapat telepon dari Ichika. Di sini Ichika mengatakan semuanya jika dirinya sudah mengetahui sesuatu tentang Kiritani, di mana Kiritani merupakan putri dari pemimpin sekte yang menyebabkan keracunan massal 11 tahun yang lalu. Dan orang yang memviralkan berita tersebut adalah ayah mereka sendiri. Di sini Ichika akhirnya tahu jika maksud Kiritani mendekati keluarga mereka adalah untuk balas dendam. Kemudian saat Ichika akan memberitahu sesuatu yang lebih penting, tiba-tiba Kazuma mendengar suara yang keras. Dan suara Ichika tiba-tiba menghilang. Karena ternyata Ichika mengalami kecelakaan. Melihat Kazuma yang begitu panik, Kiritani hanya tersenyum.